Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia dengan NIM L0212111037. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang ditulis oleh Putra et al. 2015 yang berjudul Uji Toksisitas Akut Limbah Cair Rumah Makan Terhadap Ikan Mas. Latar belakang, keadaan air sungai di kota Pontianak saat ini semakin mengkhawatirkan. Banyak industri dan tempat usaha yang membuang limbahnya ke badan air, salah satunya adalah rumah makan. Limbah cair rumah makan memiliki pengertian limbah yang berasal dari kegiatan operasional suatu rumah makan, yang dimulai dari pemilihan dan pencucian bahan-bahan baku, pengolahan makanan dan pencucian peralatan makanan. Efek dari limbah rumah makan dalam perairan tidak langsung terjadi seketika, tetapi berefek jangka panjang. Uji toksisitas dengan menggunakan ikan mas juga dijadikan sebagai salah satu aspek monitoring pencemaran dini kualitas air atau early warning system. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknik Lingkungan Universitas Tanjung Pura, sedangkan untuk analisis sampel limbah rumah makan dilakukan di PT Sukovindo, Kota Pontianak. Waktu penelitian dimulai dari 5 Agustus 2015 sampai dengan 30 Agustus 2015. Adapun alat yang digunakan yaitu wadah pemeliharaan dan pengujian toksisitas dengan kapasitas volume 20 liter air sebanyak 12 buah, masing-masing wadah diisi 10 ekor emas berumur 1 sampai 1,5 bulan, gayung plastik, aerator 12 buah, gelas ukur 500 mili, gelas ukur 10 mili, gelas ukur 250 mili, termometer dan pH meter. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sampel air limbah rumah makan salah satu kota Pontianak yang diambil berasal dari komposit, semua hasil limbah cuci piring dan bahan makanan pada pagi hari hingga siang hari. Hewan uji yang digunakan adalah ikan mas Cyprinus carpio yang diambil dari tambak ikan dinas 3 Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 300 ekor berumur 1 sampai 1,5 bulan dengan panjang tubuh 6 sampai 7 cm. Untuk adapun prosedur penelitian yang pertama yaitu aklimasi hewan uji dan pengambilan sampel limbah rumah makan. Hewan uji ikan mas diaklimasi dulu untuk memberikan waktu hewan uji beradaptasi dengan lingkungan barunya. Air di dalam akuarium tersebut dikondisikan agar mempunyai temperatur antara 250 sampai 30 derajat Celcius. Penggantian air di dalam media aklimasi dilakukan apabila air tersebut sudah terlalu keruh dan aklimasi dilakukan selama 7 hari. Uji yang kedua yaitu uji pendahuluan. Uji pendahuluan dilakukan untuk menentukan batas kisaran kritis atau critical range test yang menjadi dasar dari penentuan konsentrasi yang digunakan dalam uji lanjutan atau uji toksisitas yang sesungguhnya, yaitu konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian terbesar mendekati 50% dan kematian terkecil mendekati 50%. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu uji lanjut. Uji lanjut dilakukan terhadap limbah rumah makan Kota Pontianak dengan variasi konsentrasi yang berada pada rentang di mana nilai LC50 uji pendahuluan berada di dalamnya. Uji lanjut dilakukan dengan waktu pengamatan 24 jam dan setiap 6 jam diamati. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik limbah salah satu rumah makan di Kota Pontianak. Dapat dilihat pada tabel 1, berdasarkan dari tabel, dilihat bahwa nilai BOD
TSS dan minyak lemak melewati baku mutu yang ditetapkan oleh Kemenlh nomor 5 tahun 2014, nilai yang didapat berbeda dengan nilai karakteristik limbah cair rumah makan Raja Laut di Kota Pontianak pada penelitian Wiwin 2014, di mana nilai masing-masing parameter yang didapat untuk BOD, pH, TSS, dan minyak lemak sebesar 118,64 mg. Terdapat perbedaan yang cukup besar pada nilai BOD dan TSS, di mana penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar. Perbedaan tersebut dapat terjadi dikarenakan pada saat pengambilan limbah yang ditampung menurut Wiwin 2014 dibiarkan selama beberapa jam dalam kondisi terbuka atau aerob, sehingga menyebabkan nilai BOD yang terkandung terdegradasi oleh oksigen. Waktu untuk penampungan limbah juga mempengaruhi nilai minyak lemak, di mana minyak lemak penelitian ini memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan penelitian Wiwin 2014. Selanjutnya yaitu uji pendahuluan, dapat dilihat pada gambar 1, yaitu grafik presentasi kematian ikan pada uji pendahuluan 1, dan gambar 2, yaitu grafik presentasi kematian ikan pada uji pendahuluan 2. Persentase mortalitas ikan pada uji pendahuluan 1 memperlihatkan kematian 100% di setiap variasi konsentrasi. Maka nilai konsentrasi pada uji pendahuluan 1 tidak dapat digunakan untuk menentukan batas kisaran kritis kematian. Konsentrasi uji pendahuluan kedua yang dipakai diturunkan menjadi konsentrasi yang lebih kecil daripada konsentrasi terkecil uji pendahuluan 1 atau 10%. Berdasarkan hasil uji pendahuluan 2, diperoleh kematian 100% pada tiap konsentrasi limbah kecuali pada konsentrasi 0% atau sebagai konsentrasi kontrol yang tidak mengalami kematian, dan 0,5% yang mengalami kematian sebanyak 3 ekor dengan persentase mortalitas sebesar 30%. Seperti yang terjadi pada uji pendahuluan 1, hewan uji pada kontrol tidak mengalami kematian, sehingga kematian yang terjadi pada variasi konsentrasi lain bukan disebabkan faktor eksternal seperti jenis wadah yang digunakan, tidak diberikannya makan kepada hewan percobaan, dan suplai oksigen oleh aerator yang tidak diberikan selama pengujian berlangsung. Yang ketiga yaitu nilai LC50 rata-rata. Dapat dilihat pada gambar 4, yaitu nilai rata-rata LC50 dari 2 percobaan ikan mas. Pada gambar 4 di atas, garis putus-putus berwarna biru menunjukkan titik potong dengan garis linear kematian rata-rata merupakan nilai LC50, yaitu 0,614%. Perbedaan nilai LC50 antara dua ulangan percobaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan daya tahan tubuh masing-masing ikan mas, sehingga menghasilkan angka yang berbeda pada jumlah kematian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan didapatkan, penelitian ini mengenai uji toksisitas akut LC50 limbah cair salah satu rumah makan di Kota Pontianak terhadap ikan mas atau Cyprinus scarpio L dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji laboratorium yang dilakukan terhadap limbah cair salah satu rumah makan di Kota Pontianak didapatkan nilai BOD yang terkandung di dalam limbah tersebut sebesar 692,48 mg per liter, nilai TSS sebesar 1.700 mg per liter, minyak lemak sebesar 46 mg per liter, suhu sebesar 25,8 derajat Celcius, dan pH 7,03 dan
pH 7,03. Yang kedua yaitu nilai konsentrasi LC50 rata-rata limbah rumah makan terhadap ikan mas Cyprinus carpioel yang didapatkan dari metode probit sebesar 0,614%. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi untuk pemerintah perlu dilakukan pengecekan terhadap setiap rumah makan yang ada di Kota Pontianak untuk mengetahui apakah rumah makan tersebut sudah memiliki IPAL atau instalasi pengolahan air limbah sebelum membuang limbahnya ke badan perairan seperti yang tercantum di dalam Perda Pontianak Nomor 3 Tahun 2004. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.